Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Vika dan ini Sana. Oke. Kali ini Mama akan menceritakan cerita dengan berjudul Pesan Warna-Warni. Yang penerbit The Asian Foundation, editor Shoba Dewi Cugani dan Damar Sasongko, ilustrasi Adinda Novaliawati. Oke, sebelum Mama cerita, di sini ada seorang anak yang bernama Pelangi. Pelangi ini adalah seorang anak yang tidak banyak suka bicara. Nah, kira-kira kenapa ya Pelangi ini tidak suka banyak bicara? Oke, tidak perlu lama, kita akan langsung bercerita. Hari pertama di sekolah baru, Tari tak sabar berkenalan dengan teman-teman sekelas. Siapa yang akan jadi teman sebangkunya? Nah, Tari duduk di sebelah Pelangi ya, kata Bu Guru. Mancing semalaman cuma dapat teri. Pelangi, perkenalkan, nama saya Tari. Hahaha, semua teman tertawa. Namun, Pelangi tak bersuara. Apa dia anak yang pendiam? Saat pelajaran musik, Bu Guru mengajarkan sebuah lagu. Tralalala lili. Semua anak menyanyi riang, kecuali Pelangi. Kenapa tidak ikut menyanyi? Tanya Tari. Teman sebangkunya diam saja. Sariawan ya, bisiknya lagi. Kok Pelangi tidak menyahut? Apa dia anak yang pemalu? Teng-tong, bel istirahat berbunyi. Pelangi membuka bekalnya. Aroma nasi goreng pun tercium. Sepertinya bekalmu enak sekali. Aku jadi lapar. Antarkan aku ke kantin dong, pinta Tari. Lagi-lagi, Pelangi diam saja. Lalu beberapa temannya menghampiri. Yuk ke kantin bersama kami, ajak si Bunga. Pelangi tidak suka bicara, kata si Pipit. Pelangi hanya bicara bisik-bisik dengan guru, jelas Bunga. Kami belum pernah mendengar suaranya. Apa Pelangi tak suka berteman? Saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Guru meminta anak-anak menulis karangan tentang liburan. Apa yang akan Tari tulis ya? Pelangi menggambar di buku tulisnya. Bagus sekali gambarnya, pikir Tari kagum. Waktu membacakan karangan, Pelangi mendapat giliran terakhir. Suara Pelangi terlalu pelan, jadi Bu Guru yang membacakan karangannya. Bu Guru juga memuji gambar Pelangi. Kenapa ya Bu Guru harus membacakan karangan Pelangi? Apa Pelangi tak bisa membaca nyaring? Ketika pelajaran olahraga. Asik, pelajaran olahraga. Kita akan berlomba estafet berkelompok. Pak Guru menjelaskan. Lari, lompati hula hoop, dan lewati kerucut. Lalu lanjutkan oleh teman berikutnya, kata Pak Guru. Tari melesat secepat kilat. Kelompoknya memimpin. Pelangi yang mendapat giliran setelah Tari tinggal menyelesaikan dengan mudah. Namun, Pelangi malah mematung. Pelangi, cepat lari, nanti kita kalah, ucap Tari tak sabar. Kedebuk. Pelangi terjatuh karena Tari mendorong terlalu keras. Pak Guru membawa Pelangi ke UKS. Semoga Pelangi tidak apa-apa. Setelah pulang sekolah, Pelangi berjalan dengan pincang. Apakah ia bisa pulang sendiri? Lalu si Tari menghampiri. Pelangi, maaf ya, ayo ku antar. Pelangi tidak menjawab, tetapi dia mau menunjukkan arah rumahnya.
Pelangi juga diam saja ketika Tari berpamitan dan melambai. Keesokan harinya, Pelangi tidak masuk sekolah. Apa kakinya masih sakit? Teman-teman, ayo kita jenguk Pelangi, usul Tari. Ia merasa bersalah. Ayo, Bunga dan Pipit setuju. Ketika sampai di rumah Tari, ting tong, Tari memencet bel rumah Pelangi. Terdengar suara dari dalam rumah. Pelangi, tolong bukakan pintu. Iya, Bu, sebentar. Itu suara Pelangi. Ini pertama kalinya mereka mendengar suara Pelangi dengan jelas. Hai Pelangi, sapa mereka bertiga. Pelangi diam saja. Ia mengayunkan tangan untuk mempersilahkan teman-temannya masuk. Lalu ia pergi ke ruangan lain. Tari, Bunga, dan Pipit melihat-lihat di ruang tamu. Bagus sekali gambar Pelangi. Lihat, ia sering menang lomba menggambar, kata salah satu di antara mereka. Tak lama, Ibu Pelangi menyapa mereka. Ternyata kaki Pelangi masih agak sakit, jadi ia beristirahat di rumah. Apalagi adiknya sedang demam. Pelangi, Ibu temani adik dulu. Tolong lanjutkan masak ya. Bahan-bahannya sudah siap. Sekalian ajak teman-temanmu makan. Iya, Bu, bisik Pelangi. Seketika si Pelangi langsung menuju ke dapur dan disusul ketiga temannya. Sreng, sreng. Wah, Pelangi pintar memasak. Lezat sekali aroma nasi goreng yang ia buat. Sepertinya ia anak yang baik dan suka membantu ibunya, pikir Tari. Setelah selesai, bersama-sama mereka menikmati nasi goreng buatan Pelangi. Enak, kata Bunga. Kau bisa jadi koki kalau besar nanti, puji Pipit. Namun, Pelangi tak menjawab. Setelah makan, mereka duduk-duduk di halaman dengan canggung. Pelangi belum berkata sepatah kata pun. Mengapa ya? Pelangi diam saja. Jangan-jangan aku tahu, pikir Tari. Pelangi kan suka menggambar. Ia mengambil selembar kertas dan pensil dari tas sekolahnya. Sret, sret. Tari menggambar Pelangi dengan topi koki. Di bawahnya ia tulis, Pelangi koki hebat. Tari lalu memberikan kertas kepada Pelangi. Apakah Pelangi akan menjawab? Tari, Bunga, dan Pipit khawatir. Lihat, Pelangi mengambil kertas dan pensil warna. Lalu, sret-sret, Pelangi membalas. Tulisannya bagus dan dengan gambar warna-warni. Terima kasih, tulisnya. Bunga dan Pipit ikut menulis pesan. Besok masuk ya, nanti kita berkirim-kirim pesan di sekolah. Pelangi tersenyum. Oh, berarti Pelangi bukan tak suka berteman. Ia hanya punya cara sendiri menunjukkan warna-warninya. Oke, kesimpulannya di sini, tahukah kamu mengapa Pelangi tidak berbicara sama sekali di sekolah? Ia bukannya sombong atau tak suka berteman. Ia mengalami mutisme selektif. Apa itu mutisme selektif? Apakah Shena tahu? Tidak. Oke. Mutisme selektif adalah sebuah gangguan kecemasan yang menyebabkan Pelangi tidak berbicara sama sekali di situasi tertentu. Padahal pada situasi lainnya ia dapat berbicara dengan lancar. Tentu saja keadaan ini tidak mengenakan bagi Pelangi. Bahkan dapat menghambat proses belajarnya di sekolah. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman seperti Pelangi? Teman-teman dengan mutisme selektif merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang ia kenal. Apabila ingin berkenalan, kita bisa perlahan-lahan ikut dengan kegiatannya dengan orang tua atau teman. Berikan respon positif saat mereka berinteraksi dengan sederhana.
Sedikit demi sedikit mereka akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan orang lain. Oke, sekian cerita dari kami dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.